Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi anak-anak. Kali ini dengan saya Bapak Nur Mahmud dan Mas Luka. Iya, kali ini kita akan belajar tentang materi fikih ya Bu ya. Iya. Tentang apa Bu? Bersuci dari haid. Iya, bersuci dari haid. Namun anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang haid, ya, bersuci dari haid, maka di kelas 5 semester 1, iya. Nah, untuk bukunya Ibu ya, iya. Ya kita yang akan kita pakai, nah seperti ini ya, nanti Bina Fikih yang dipakai di SD Ta'mirul Islam, nanti yang belum punya gimana Bu? Yang belum punya bisa membeli. Ya, bisa membeli di sekolah Ibu ya. Baik, langsung saja. Di halaman, kita ke halaman 3 dan 4 ya Bu ya, iya, tentang bersuci dari haid. Nah, di materi ini yang akan kita bahas apa saja Ibu? Yang pertama yaitu pengertian haid, iya. Yang kedua yaitu batas waktu haid, yang ketiga hal-hal yang dilarang ketika haid, iya. Yang keempat hukum mandi wajib. Ya. Iya, betul. Kemudian yang terakhir tata cara bagaimana setelah haid itu selesai. Iya. Cuma Ibu, dalam materi ini, dalam video ini, iya, kita hanya akan membahas tentang dua hal. Dua hal dulu ya. Yaitu yang pertama adalah pengertian haid, dan kemudian batas waktu haid. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik. Anak-anak bisa membuka, iya, bukunya ya, halaman 3. Di halaman 3, di situ ada kita langsung saja untuk pengertian itu. Kalau di dalam fikih, iya, itu ada dua pengertian. Ya. Yang pertama itu adalah secara bahasa, kemudian secara istilah atau hukum Islam atau hukum syar'i. Nah, anak-anak, pengertian haid secara bahasa itu tertulis bahwa haid secara bahasa itu adalah sesuatu yang mengalir. Nah, pertanyaannya mengalir bagaimana? Nah, ini dijelaskan dalam pengertian secara istilah. Iya. Nah, pengertiannya apa ini? Pengertian haid secara istilah yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan, seorang perempuan yang sudah balik. Nah, untuk perempuan yang sudah balik itu minimal umurnya 9 tahun dan dalam keadaan sehat. Nah, ini yang jadi timbul pertanyaan adalah terkadang usia 9 tahun ini tidak menjadi hukum mati atau patokan Ibu ya. Jadi kalau dalam ilmu fikihnya 9 tahun ini adalah minimal atau kesepakatan kesepakatan ulama secara umum. Iya. Nah, seperti itu. Tetapi di sini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kondisi psikis si anak. Nah, kalau di SD Ta'mirul Islam sendiri, ya terkadang ada beberapa anak yang sudah mengalami. Ada yang dari kelas 4, Pak. Ya, seperti itu. Tetapi di kelas 5 ini secara umum 20-40% itu anak-anak putri akan mengalami masa-masa haid. Nah, walaupun di situ dituliskan bahwa minimal 9 tahun. Tetapi di kelas 3 juga sudah ada Bu ya. Pernah ada kasus. Tapi sedikit sekali. Iya. Nah, nanti dalam hal ini mungkin diperlukan pendampingan dari terutama mama sama yang di rumah ya, orang tua yang di rumah. Karena ibu yang mengalami haid. Nanti akan mendampingi anak, nanti tata caranya, kemudian bekal apa saja yang harus dibawa Ibu ya. Iya, karena nah seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita haid. Iya, betul sekali. Kemudian ketika selesai haid itu kita harus ngapain, itu perlu kita ketahui. Iya, betul sekali. Nah, jadi itu ya Bu ya. Kemudian pengertian haid jadi secara dasarnya yang keluar dari rahim perempuan dalam kondisi sehat. Nah, jadi tidak dalam keadaan sakit. Iya. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Yang kedua yaitu sekarang yang jadi pertanyaan, untuk haid itu berapa lama sih Bu? Ada terbagi 3 ya. Oh, terbagi 3. Iya. Baik. Yang pertama yang paling cepat
paling sedikit ya. Iya. Jadi paling cepat ya. Waktunya, Paling cepat ya. Paling cepat waktunya. Paling sedikit waktunya yaitu sehari semalam. 1 hari 1 malam Bu ya. Iya, Jadi anak-anak harus memantau keluarnya darah itu sudah sehari semalam atau belum. Kalau belum itu berarti belum dikatakan darah haid. Nah, misalnya kalau seperti ini Bu. Jadi hanya di pagi saja. Di pagi saja terus kemudian tidak keluar lagi berarti itu bukan bukan darah haid. Berarti harus sehari semalam ya. Iya, minimal sehari semalam ya. Minimal sehari semalam baru dikatakan darah haid. Itu paling sedikit atau paling cepat. Iya. Kemudian yang kedua itu secara sedang atau umumnya. Nah, jadi pada secara rata-rata ya. Rata-rata itu 5 hari 5 malam. Tapi ini juga tidak bisa jadi patokan bahwa itu 5 hari 5 malam enggak Bu ya. Enggak, karena di kitab-kitab yang lain, di kitab-kitab fikih yang lain itu juga ada yang 4 hari, pokoknya minimal itu 1 hari semalam. Ya, yang sedang-sedang saja. Ini sedang saja atau umumnya rata-rata perempuan mengalaminya itu 5 hari 5 malam. Kemudian yang paling lama, yang paling lama itu 15 hari 15 malam. Jadi kalau lebih dari itu, dari 15 hari, maka tidak dikatakan darah haid. Terus dinamakan darah apa? Dinamakan darah istihadah. Jadi ada penjelasannya. Iya. Jadi secara apa itu bocorannya dulu nih ya. Nanti karena darah istihadah ini akan dibahas di materi selanjutnya. Jadi darah istihadah itu adalah darah yang keluar bukan karena darah haid ya, tetapi karena disebabkan karena penyakit. Iya, disebabkan karena penyakit. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin darah yang keluar dari rahim seorang perempuan itu selain darah haid apa saja kan? Iya. Jadi seorang perempuan nanti anak-anakku itu akan mengalami keluar darah. Iya. Ada yang namanya darah haid. Iya, yang pertama itu paling umum semuanya ya. Iya. Kemudian darah nifas. Iya, darah nifas. Darah nifas dan darah wiladah. Kemudian darah istihadah tadi. Nah, kalau seperti ini, kalau darah haid itu kan mungkin ada siklusnya Ibu ya. Iya. Kalau mungkin sebulan sekali. Oh iya. Nah, mungkin sebulan sekali atau gimana? Umumnya sebulan sekali. Umumnya sebulan sekali. Tapi ada juga yang lebih. Oke, jadi tergantung situasi dan kondisi psikis seseorang ya. Nah, kemudian yang kedua Ibu, tadi disebutkan bahwa darah nifas. Nah itu kapan itu? Oh iya, kalau darah nifas itu dikeluarkan bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan. Oh iya, jadi setelah selesai melahirkan ya, setelah melahirkan. Iya. Kemudian yang terakhir adalah darah istihadah tadi yang penyakit ya, darah yang keluar bisa lebih dari 15 hari dari batas waktu haid, itu darah istihadah, atau darah yang keluarnya belum ada 1 hari semalam. Berarti sebelumnya itu atau juga lebihnya. Nah, kemudian sesudahnya juga dinamakan istihadah. Tetapi kalau ada kasus seperti ini juga karena tadi di awal kan disebutkan bahwa minimal 9 tahun nih. Iya. Nah, kalau sebelum 9 tahun. Nah, itu juga termasuk salah satu darah istihadah. Oh, termasuk karena itu darah penyakitnya tidak normal. Nah, kemudian dalam keadaan langkahnya kalau nanti ada kasus seperti itu, mungkin sebelum usia 9 tahun, kemudian mungkin lebih dari 15 hari, 15 malam, maka kita harus konsultasi dengan dokter. Itu lebih amannya ya, karena berkaitan dengan kesehatan anak-anak semuanya. Baik, Ibu Masura, untuk materi tentang pembahasan tentang bersuci dari haid, untuk pengertian kemudian batas waktu haid kita cukupkan sekian. Kemudian nanti di materi yang selanjutnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Baik anak-anakku, demikian untuk uraian materi tentang bersuci dari haid yang membahas tentang pengertian dan batas waktu haid. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.